kebetulan mendapatkan, kalau menurut saya teman-teman yang menjalani dialisis ini merupakan teman-teman yang luar biasa ya, karena saya rasa Allah atau Tuhan tidak akan begitu saja memilih mentakdirkan teman-teman ini menjalani dialisis, karena Allah akan memberikan apapun istilahnya itu kepada orang yang mampu menjalaninya ya. Jadi kalau dianggap ini berat, Anda ini adalah orang-orang luar biasa karena Anda sudah diberikan suatu tantangan. Saya rasa ini saya tidak pernah menyebutnya sebagai musibah ya. Ini sebagai tantangan, ujian untuk Anda menjadi orang yang lebih baik lagi derajatnya. Kalau buat saya yang penting adalah di mata, di pandangan Allah atau Tuhan ya. Begitu. Nah, untuk Anda bisa hidup dengan dialisis ini, yang penting Anda harus tahu dulu gitu, dialisis itu apa sih? Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan sayang kan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus kenal dulu ya. Baik, saya mulai dari yang dasar saja, bahwa ini tubuh kita ya, tubuh kita dan Allah tuh sudah menciptakan luar biasa, sangat sempurna. Sampai hari ini tidak ada yang bisa meniru satu organ pun dengan sempurna. Tubuh kita ada sistem. Kita lihat di sini, ini yang utama ya, ada otot kan, ada otot, ini ada tulang, ini syaraf, ini sistem organ-organ, dan ini adalah sistem aliran darah, pembuluh darah dan aliran darah, termasuk jantung. Jadi ini sistem ini bekerja dengan sangat harmoni sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Kan kita fokus. Kita punya organ namanya ginjal. Ginjal ini ada di belakang ya, di kiri kanan dekat tulang punggung, di bawah tulang rusuk terakhir. Makanya orang Malaysia bilang dia buah pinggang karena dia ada di pinggang. Ukurannya paling besar itu 13 cm di dunia. Orang Indonesia 9 sampai 11 cm saja. Dan beratnya hanya 150 gram loh, seon setengah satunya. Jadi dia kecil ya. Tapi fungsinya sangat luar biasa. Saya akan tampilkan animasi-animasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan, karena dengan zaman pandemi sekarang orang lebih kreatif lagi membuat infografik seperti ini. Jadi saya akan buat yang lebih populer kan ini ya. Fungsi ginjal tuh yang utama kita bisa bagi sekitar 5 ya. Yang utama dia adalah kalau bahasa kedokterannya bilangnya ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa produk yang tidak dibutuhkan lagi dari badan. Kalau saya sering bilang dia sampah ya, karena dibuang harus produk-produk terus dibuang ke tempat sampah. Kemudian dia akan mengatur, menyeimbangkan cairan tubuh kita. Silakan Anda coba kalau ginjalnya yang masih alhamdulillah baik. Anda kalau minum 5 liter, Anda nggak akan bengkak. Ya, nggak akan. Dia keluarkan sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda minum 5 liter, badannya cuman butuh 1,5 liter atau 2 liter, maka Anda akan kencing 3 liter. Tapi kalau Anda minum 10 liter, badannya tetap cuman butuh 2 liter, Anda akan kencing 8 liter. Nah, terus jadi 8 liter kencing itu bagus. Enggak juga ya, capek juga ginjal keluarkan kencing 8 liter. Selain itu dia juga ada fungsi-fungsi hormon. Salah satunya adalah hormon yang sangat penting karena diproduksinya terutama di ginjal adalah hormon yang untuk membuat sel darah merah ya, namanya eritropoietin, ini sangat terkenal. Kemudian satu lagi dia akan mengatur tekanan darah ya. Akan mengatur tekanan darah, bagaimana tekanan darah itu selalu stabil. Ya, selalu stabil dalam kondisi yang normal, dan dia bekerja sama dengan seluruh organ yang lain, dengan jantung, dengan otaknya, dengan paru-paru, dengan pembuluh darah. Dan darah ini, ginjal ini dalam rangka mengeluarkan sisanya itu dia menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari. Darah kita hanya sekitar 5 sampai 7 liter. Jadi satu komponen darah itu bolak-balik lewat ginjal untuk dibersihkan ya. Dan satu lagi ada, dia mempunyai hormon untuk mengaktifkan vitamin D. Ya, vitamin D ini penting karena vitamin D itu menjaga keseimbangan tulang dan gigi. Jadi yang keras-keras di badan kita ya, dia akan menjaga keseimbangan tulang. Tulang itu nggak boleh terlalu padat, nggak boleh terlalu kosong. Kalau kosong dia keropos, gampang patah. Kalau padat pun terlalu padat, dia gampang patah juga. Nah itu tulang akan menjaga ginjal akan mempunyai hormon yang bisa mengaktifkan vitamin D yang membantu keseimbangan tulang kita sehingga tidak mudah patah ya. Nah, pada suatu ketika ginjal ini bisa terkena masalah ya, ginjal bisa terkena masalah.
Dia bisa terkena masalah dari dua arah. Satu akut namanya, dan kita sebut dengan gangguan ginjal akut. Orangnya normal, kemudian dia dapat stres yang berat sekali, misalnya kecelakaan perdarahan banyak sekali. Ginjal itu organnya solider. Kalau ada satu organ yang bermasalah, dia suka ikutan, karena dia harus menanggung komplikasinya ya, konsekuensinya. Misalnya berdarah, tekanan darahnya rendah, shock, ginjalnya akan terganggu saat itu juga yang disebut dengan gangguan ginjal akut. Dia bisa terganggu sampai fungsinya minimal sekali, sampai hanya sekitar 5%, sehingga harus menjalani dialisis. Itu bisa. Tapi begitu perdarahannya selesai, dia kembali ke normal. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan penyakit ginjal kronis, di mana Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal, di mana ginjal ini akan terganggu secara perlahan-lahan, sampai akhirnya pada tahap yang sudah fungsinya minimal dan tidak bisa lagi kembali. Ya. Nah ini, karena dia pelan-pelan, nah itu dia, kalau yang pelan-pelan itu kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, yang untuk penyakit ginjal kronis itu apa sih yang membuat? Karena dia hanya akibat, hanya komplikasi. Ini adalah beberapa faktor risiko yang banyak ya, yang terkenal. Yang pertama diabetes atau kencing manis, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian apabila, ini yang banyak di Indonesia ya, apabila kita mengkonsumsi obat, terutama obat pereda nyeri sembarangan ya. Ada beberapa lagi obat-obatan narkoba, dan adanya infeksi atau peradangan dari ginjal. Selain yang lain lagi, ada penyakit ginjal yang diturunkan seperti polycystic kidney disease, ada lagi penyakit ginjal yang bawaan ya, seperti glomerulopati. Kalau bayi lahirnya kecil, itu jumlah sel ginjalnya juga kecil, dia bisa nanti mempunyai risiko menjadi gagal ginjal waktu dewasa. Kemudian tentu datang dari trauma dan penyakit-penyakit lain. Yang sekarang sedang naik happening adalah lupus ya. Sistemik lupus eritematosus, suatu penyakit autoimun di mana kekebalan tubuh menyerang tubuhnya sendiri, dan itu ginjal merupakan salah satu organ yang sering kena ya gitu. Belum lagi HIV, AIDS, hepatitis ya, hepatitis pun dia akan bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Pasien yang misalnya penyakit-penyakit pembuluh darah lain yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, ini ada beberapa penyakit yang kita bisa kendalikan. Contohnya yang di atas ini. Yang 5 di atas ini, kalau kita sudah terdeteksi seperti dalam golongan risiko ini, maka kita bisa lakukan pemantauan sehingga pasien tidak jatuh ke dalam penyakit ginjal kronis. Jadi kalau di luar ada lagi, jangan terus saya nggak punya yang tadi. Sekarang itu banyak orang gemuk ya, karena orang malas jalan, malas olahraga, dia gemuk. Gemuk saja tanpa hipertensi, tanpa diabetes, bisa dia menjadi sakit ginjal kronis. Satu lagi, ngerokok. Orang merokok itu nggak cuma sakit jantung, dia bisa juga sakit ginjal kronis ya. Dan sekarang dilihat tendensinya kalau udah umur 60-an ke atas, itu sudah ada merupakan faktor risiko penyakit ginjal kronis ya gitu. Nah, jadi siapa yang bisa terkena? Siapa saja yang punya faktor risiko tadi ya. Sekarang saat ini ada 10% orang di dunia mengalami penyakit ginjal kronis. Jadi tidak sedikit, 10% itu tidak sedikit. Penduduk dunia berapa sekarang? Kalau 5 miliar, 10%-nya itu berarti 500 juta orang. Ya, itu banyak kan, gitu kan? Dan dia nggak pilih-pilih ya, nggak orang kaya, nggak orang miskin, nggak tinggal di Amerika, tidak. Dia bisa kena siapa saja tergantung faktor risikonya ya. Nah, bahkan sekarang dikatakan 1 dari 5 pria itu ada penyakit ginjal kronis dan 1 dari 4 dari wanita penyakit ginjal kronis kalau udah umurnya di antara 65 sampai 74. Nah, ini sekarang nih kita lihat di Indonesia. Riskesdas tahun 2013, ini 2018 juga udah ada ya. 2 dari 1.000 penduduk punya kena gagal ginjal. Gagal ginjal itu berarti yang sudah harus dialisis kalau dihitung. Dan biaya yang ditimbulkan ya yang dibutuhkan, ini BPJS 2016 itu 2,4 triliun. Saya punya data yang 2018 itu 4,3 triliun. Triliun itu nolnya berapa ya? 12 ya nolnya ya gitu. Jadi banyak gitu ininya apa yang diperlukan. Sekarang kalau gejala Bapak Ibu saya rasa sudah melewati ini. Saya ingatkan lagi untuk apa? Bapak Ibu sebagai yang sudah menjadi pasien
hal-hal ini dijadikan bahwa kita sudah menjadi pasien itu, jadikan itu hikmah biar kita bisa bermanfaat buat orang lain ya. Yaitu memberikan edukasi. Tanda gejala penyakit ginjal kronis itu apa sih? Ini adalah tanda gejala yang sudah established, jadi yang sudah nyata. Ya. Tapi tanda gejala ini hanya akan keluar apabila fungsi ginjalnya sudah relatif berat turunnya ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi ginjal kita secara dini, deteksi dini, pemeriksaan fungsi ginjal, terutama pada golongan berisiko tadi. Ini sudah hafal semua ya, ada 5 stadium, dan pada stadium 5, di mana laju filtrasi glomerulus atau kemampuan ginjal menyaring itu hanya 15 ml, yang normalnya itu 125 ml ya, gitu, per menit. Setelah udah masuk stadium 5 bagaimana? Stadium 1 sampai 5 itu tentu harus kita lakukan tata laksana. Kalau stadium 1 tata laksananya jangan sampai jadi stadium 2 gitu. Bagaimana caranya jangan sampai stadium 2? Pokoknya penyakit ginjal kronis itu nggak boleh naik kelas. Kalau mau stadium 1 sampai nanti tua stadium 1 aja gitu ya. Itu yang masih banyak yang bisa dilakukan. Terapinya seperti apa? Tergantung dari penyakit dasar. Jadi yang penting pola hidup sehatnya dilakukan dan nanti dokter akan memberikan nasihat-nasihat tentang obat dan juga pengaturan makanan. Kan? Tapi kalau sudah sampai ke stadium 5 dan sudah menunjukkan gejala yang tadi, maka karena fungsinya itu kalau dihitung-hitung hanya sekitar 5-8% lagi sisanya kalau udah stadium 5, nah itu tentu tubuh ini harus dibantu gitu ya, harus dibantu. Fungsi ginjal ini harus, karena tetap pekerjaannya tetap ada. Sekarang siapa yang mau mengerjakan karena dia sudah tidak mampu lagi. Nah, tentu harus dibantu ya. Nah, untuk membantu itu kita mengenal ada 2. Kalau ini yang 1-2 ini kita lakukan buat penyakit ginjal kronis yang masih stadium 1 sampai 4 atau 5 tapi belum bergejala ya. Yang ini masih bisa, tapi begitu 5 kita harus dibantu dengan 2 cara. Boleh pilih 2 cara. 1 dialisis, orang umum bilangnya cuci darah ya. Dan 1 lagi transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Yang paling ideal adalah cangkok ginjal ya. Karena ginjal akan diganti ginjal. Jadi kalau orang ini contohnya dialisis ginjal yang udah kurang bagus, nanti kita akan mendapatkan berkah kepada pasien yang bisa transplant akan mendapatkan ginjal dari orang lain ya. Nah, jadi orang lain itu akan diambil ginjalnya 1 dan orang donor itu bisa hidup dengan 1 ginjal. Kita itu kalau ginjalnya cuma rusak sebelah, kita masih hidup normal ya, masih bisa hidup normal. Begitu fungsi ginjal kita terdeteksi jelek, kreatinin naik. Kalau kreatinin naik itu pada umumnya kalau fungsi ginjal udah kurang dari 25% itu udah pasti dua-duanya ya gitu. Nanti dikasih ginjal. Ini nggak usah dibuang, biar aja. Pasang ginjal di sini di panggul. Jadi kita bisa raba ya. Dengan begitu dia mendapatkan 1 ginjal, sudah fungsinya akan kembali normal. Fungsi-fungsi yang tadi akan diambil. Tapi transplantasi ginjal ini di Indonesia belum menjadi program yang umum ya. Walaupun sudah ada, tapi belum populer ya pada pasien dan juga masyarakat Indonesia ya. Karena sistemnya pun karena untuk transplantasi ginjal itu kita perlu juga dukungan dari regulasi, sistem rumah sakit banyak ya, termasuk pembiayaan. Jadi sementara itu, Mas, alhamdulillah Allah mentakdirkan bahwa para ahli bisa menemukan satu teknik yang namanya dialisis, yang bisa menggantikan 1 fungsi ginjal ya. 1 fungsi ginjal yang dia gantikan yaitu fungsi untuk membuang sampah-sampah produk-produk tadi ya. Kalau yang lain belum ada. Jadi teman-teman ini satu kita harus sadari. Kalau orang livernya hatinya rusak, pasien-pasien sirosis, kemudian dia ada loh end stage liver disease tuh ada. Habis itu gimana? Selesai. Nggak bisa lagi karena belum ada treatment untuk menggantikan liver. Yang ada begitu jelek dia harus transplantasi hati. Di Indonesia transplantasi hati lebih parah lagi dibanding transplantasi ginjal. Ya, tidak jalan sama sekali. Jadi ini adalah berkah yang luar biasa. Masih ada dialisis yang ditemukan sebetulnya tahun 40-an dan mulai populer tahun 60-an gitu ya.
Ada dua kan, sudah tahu ya, HD sama peritoneal dialisis. Kalau HD yang harus diketahui, kita memakai ginjal buatan, dialiser, harus pakai mesin, harus ada selang-selang dan sebagainya yang sudah dikenal sekali oleh teman-teman sekalian. Tapi yang penting teman-teman tahu betul sebetulnya apa sih yang terjadi. Mesinnya canggih banget gitu kan, touchscreen lah, mahal mesin itu harganya ya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah darah kita dikeluarkan, ditusukkan, Bapak Ibu tusuk 2 kali, keluarkan, masuk ke dalam dialiser. Di dalam dialiser ini sebetulnya yang terjadi suatu mekanisme dialisis. Di mana mekanisme dialisis itu di dalam dialiser ini nanti darah kita ada sekat bertemu dengan dialisat, ya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Nah pada saat itu akan terjadi perpindahan dari racun-racun, dari sisa-sisa produk itu akan dipindahkan ke pembuangan. Nah nanti kalau sudah selesai dibersihkan, ya dialisatnya masuk dari bawah ke atas, nanti dia keluar lagi. Ya, dan dia waktu keluar dia sudah membawa racun. Jadi nanti kalau dialisat tuh ureumnya 0, kreatininnya 0, kaliumnya 0, begitu masuk dia keluar sini dia bawa ureum, bawa kreatinin, bawa sampah-sampah tadi. Jadi sehingga yang di badan kita berkurang ya. Gampangnya seperti itu. Ada lagi CAPD. Peritoneal dialisis namanya. CAPD itu salah satu teknik aja. Itu sama juga kita menggunakan cairan untuk mencuci darah kita, tapi cairannya dimasukkan ke perut, di mana yang menjadi saringannya adalah selaput perut kita. Nanti selaput perut kita ini cairan di dalam akan bertemu pembuluh darah. Nah, pada saat cairan itu masukkan ke perut, kemudian dia akan didiamkan di sini 6-8 jam rata-rata. Dan pada saat di dalam sini dia akan mengambil racun-racun dari darah kita untuk keluar, kemudian dikeluarkan sehingga warnanya pun akan seperti air kencing ya. Ini ada ureum, kreatinin, kalium dan sebagainya. Kemudian perutnya diisi lagi dan ini berlangsung terus 24 jam ya. Ini tentu yang kalau yang CAPD sudah sangat hafal, di mana kita memerlukan adanya akses ya. Jadi harus dipasang kateter. Hanya seperti ini saja kateternya ya. Ini pasien yang sedang CAPD. Nah, begitu saya sangat merasakan ya. Saya mulai masuk di tempat dialisis itu tahun 97 di Rumah Sakit Khusus Ginjal. Saya jadi dokter umum, Bapak Ibu sekalian. Di mana saya tuh sehari-hari saya bergaul dengan pasien dan perawat, ya, dialisis. Saya waktu itu baru pulang dari Aceh sebagai dokter umum PTT. Masuk ke Bandung, terus langsung kerja di ruang dialisis dan saya terbengong-bengong kan. Apa ini ya gitu kan. Nah, sekarang dan saat itu mulai saat itu saya sering melihat waktu saya langsung belajar dialisisnya dari Mahaguru Prof. Ruli M. Arusli dan Mahaguru perawat Pak Asep Busiska dan kawan-kawan. Nah, saya sering lihat pasien-pasien yang baru Prof. Ruli kirim dan harus menjalani dialisis rutin, ya kan? Karena penyakit ginjal kronis stadium 5 itu dia no turning point. Jadi kalau udah sampai situ nggak mungkin sembuh. Kalau ada orang dibilang stadium 5 kemudian cuci darah dan sembuh, itu berarti dokternya agak misdiagnosisnya, dia belum stadium 5 ya. Nah, Bapak Ibu, saya suka sering lihat juga terima pasien baru harus dialisis, dan menurut Anda bakal ada nggak sih orang yang begitu dibilangin harus dialisis seumur hidup terus dia berbahagia? Nggak mungkin ada ya. Kalau ada orang dibilang itu terus dia bahagia atau bahkan tidak berkomentar, tidak menolak, tidak sedih, pasti itu merupakan salah satu reaksi yang tidak normal, ya. Karena itu merupakan stres yang besar. Saya yakin Bapak Ibu sudah lewat itu semua. Tapi manusia itu diberikan kemampuan, diberikan fisik, psikis, akal, kalbu, ya. Di mana begitu mendapatkan stres, itu badannya akan berinteraksi sehingga ada satu mekanisme namanya coping, ya. Coping itu di mana individu itu akan bagaimana bereaksi terhadap stres-stres yang masuk, ya. Dan waktu ada stres nggak mungkin nggak terganggu, pasti ada keseimbangan dari psikis maupun hati, akal, kalbunya itu akan terganggu, ya. Dan itu ada usaha untuk mengembalikan keseimbangannya karena sebelumnya dia baik-baik saja kan. Nah,
pada saat melakukan dalam mekanisme mengembalikan keseimbangan atau coping ini, itu bisa dua arah gitu. Ada yang nanti mekanismenya itu ego orientasi, ada yang namanya task orientasi reaction, di mana nanti dia perlu proses sampai akhirnya orang itu bisa kembali seimbang. Kalau dia kembali seimbang berarti dia adaptif atau adaptasi terhadap kondisi baru itu adalah mekanisme yang paling oke, ya. Tapi ada yang nanti begitu bereaksi, reaksinya tidak terlalu baik sehingga maladaptif, sehingga akan keluar reaksi-reaksi yang berbeda. Nah, mekanisme coping ini dipengaruhi oleh apa? Bayangkan, kita kan manusia ya, ada fisik, ada psikis, punya akal, kita beragama, punya keluarga. Jadi semua faktor itu akan mempengaruhi hasil dari adaptasi kita itu, ya. Dari mana saja pengaruhnya? Dari badannya, biologis, kondisi badannya tadi. Penyakit ginjalnya bagaimana? Pada saat itu jantungnya udah bermasalah tidak? Udah ada penyakit lain nggak? Gitu ya. Sosial, ya, sosial. Misalnya negatif impact dari sosial. Sekarang masyarakat kita kadang-kadang kalau Bapak Ibu kenapa dialisis cuci darah? Aduh, cuci darah ngeri ya kan gitu. Itu aja udah bikin reaksi-reaksi bikin reaksi yang tidak baik gitu kan ya. Kemudian psikisnya tentu dari sini ansietas, terus juga ada karena nggak tahu dialisis itu apa, penyakit ginjal kronis apa, mikirnya itu yang jelek. Kalau orang udah harus cuci darah itu umurnya nggak panjang katanya. Itu yang paling sering saya dengar ya. Nah, tentu hal-hal ini memerlukan support ya, memerlukan support dari berbagai pihak ya, gitu. Sekarang sebetulnya apa sih? Anda kalau mau habis terapi habis stadium 5 itu, kenapa sih mesti didialisis? Kenapa mesti didialisis? Karena kita adalah manusia yang beragama. Kalau saya agamanya Islam. Kita tuh harus memelihara kehidupan. Jadi berobat itu wajib, ya. Berobat itu wajib. Sebelum Allah menentukan bahwa Anda harus kembali. Jadi tujuannya itu adalah memelihara kehidupan untuk melanjutkan hidup nomor satu. Untuk melanjutkan hidup saja nomor satu. Tapi hidup yang bagaimana? Tentu hidupnya yang nyaman dan berkualitas. Ya, berkualitas itu nanti masuk tadi aktif, produktif dan sebagainya. Nah, yang punya faktor yang berkualitas hidup yang tadi, ya, semua yang ada di sekitar kita, ya badan kita, ya emosi kita, ya fungsi sosial, agama, belum lagi kalau sekarang ada lagi faktornya kalau karena pasiennya harus dialisis adalah komponen dari fasilitas pelayanan dan tenaga-tenaga yang memberikan pelayanan kepada Anda. Itu akan mempengaruhi kualitas hidup Anda semua kan. Nah, ini harus dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Dialisis itu hanya mengambil satu saja fungsi ginjal tadi ya, yaitu fungsi untuk membuang racun dan membuang air. Yang lain nggak bisa, hormon nggak bisa, ngatur tensi dia nggak bisa, ya. Ngatur keseimbangan tekanan darah nggak bisa, hormon-hormon tulang HB nggak bisa. Jadi kalau dialisis yang baik sekalipun, yang bagus sekalipun, maksimal hanya 40% saja mengambil fungsi ginjal. Jadi dialisis itu bukan segalanya karena kita masih harus memerlukan pendukung yang lain ya. Sekarang kalau pasien menjalani dialisis, tentunya harus optimal dan itu apa? Kita lihat banyak sekali faktor-faktor yang harus ditangani dalam rangka mendapatkan hasil perawatan dialisis yang optimal. Jadi dialisis itu tidak sekedar ureumnya turun, pre ama post turun selesai. Terus setelah dialisis di UF-nya 3.000 naik 3.000, UF 3.000 selesai. Enggak, masih banyak ya, masih banyak. Karena ginjal itu merupakan satu organ yang mengeluarkan racun dari seluruh tubuh. Sekarang bayangkan kalau racun itu tidak dibuang dengan baik, darahnya kotor, organ yang lain diberi makanan oleh darah yang tidak kualitasnya kurang baik ya. Nah, jadi dari segi fasilitas kesehatan saja, unit dialisis itu memerlukan bukan unit yang biasa. Sekarang saya tidak bicara senternya ya. Pusat pelayanan dialisis aja udah luar biasa ribetnya. Mahal ya. Ruangannya dengan ukuran tertentu, harus ada fasilitas air yang kualitasnya luar biasa, kualitasnya prima ya.
harus ada saluran pembuangan. Itu buat ruang dialisis itu misalnya untuk 10 mesin aja butuh biaya sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Ya, gitu. Kemudian, tapi di situ yang penting ruangannya bagus juga. Kalau timnya nggak bagus, hasilnya nggak akan bagus. Tim yang memberikan pelayanan kepada Anda itu, yang pertama tentunya DPJP ya. Boleh SPPD KGH atau nefrologis, boleh SPPD saja yang sudah terlatih. Tapi kalau SPPD sudah terlatih, dia harus punya supervisor SPPD KGH juga. Ada perawat dialisis ya, sahabat-sahabat kita semua. Ada teknisi, ada penata gizi atau dietitian namanya. Belum lagi kita ngomong tenaga administrasi. Saya tidak bicara penunjang lain. Kita punya cleaning service, punya laundry ya, segala macam. Punya ahli-ahli teknik yang ngurusin listrik atau segala macam ya. Jadi ini perlu tim yang solid. Nah, sekarang yang paling krusial Bapak Ibu sekalian pada pasien yang dikatakan sudah harus melakukan dialisis adalah pada saat awal. Itu krusial sekali. Kalau kita menyikapinya itu salah, starting point-nya itu udah kurang bagus ya, startnya kurang bagus, itu biasanya efeknya akan panjang. Ya, kita harus tahu baik pasien maupun dokter maupun keluarga maupun perawat, siapapun yang berinteraksi dengan pasien tersebut, kita harus tahu bahwa pasien itu pasti dalam kondisi yang takut, cemas, sedih. Itu yang normal reaksinya. Ya, itu yang normal. Saya akan takut kalau ada orang saya kasih tahu dialisis, dianya, oh dialisis dok, oh udah nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, saya udah dengar kok 2 kali seminggu. Itu justru saya khawatir. Saya harus konsulkan langsung hari itu juga ke kawan saya psikolog atau itu, karena itu merupakan reaksi yang kurang normal ya gitu. Orang harus takut, harus cemas, harus sedih. Normal itu ya. Nah, dan di sini kita harus mendampingi bagaimana orang ini dalam kondisi yang baru, dia harus beradaptasi kepada new normal ya. Seperti kita sekarang beradaptasi kepada pandemi. Ini akan berpindah kehidupannya, semua lifestyle-nya akan berubah karena harus hidup dengan dialisis. Contohnya yang paling sering itu adalah, wah kalau cuci darah yang jelas nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah pada saat ini nih kita harus pastikan bahwa pasien ini harus mendapatkan dukungan untuk mengelola stres aja, stres yang pertama ini ya. Nah jadi stres pada saat dikatakan harus dialisis ini segini banyak ya, segini banyak. Ini teman-teman sudah tahu semua. Aduh, dokter bikin stres. Enggak, jangan bikin stres. Anda harus kenali. Ini adalah hal-hal yang akan mengganggu pikiran Anda gitu. Nah, ini yang harus Anda hadapi ya. Hidup ini kan harus dihadapi, bukan dihindari gitu ya, bukan dihindari. Karena mengakhiri hidup sebelum dipanggil oleh Allah itu dosa besar kan gitu. Kita harus mengusahakan hidup. Baik pasien maupun kami nih yang tim-tim medis dan juga teman-teman yang lain ya. Ini yang akan Anda hadapi mulai dari penyakitnya, keluarga, makanan dirubah, nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa lagi sepak bola misalnya gitu ya. Belum lagi stres-stres, saya dengar cerita Pak Tony dari teman-teman ada yang terus di PHK. Nah, itu bukan stres. Itu stres besar, dan makanya saya bilang, Bapak Ibu sekalian ini orang luar biasa. Tidak semua orang terpilih untuk mendapatkan tantangan hidup seperti ini. Begitu tantangannya berat, kalau Anda menang, Anda akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kita jangan hanya lihat dari materi penghargaan itu ya. Karena saya orang Islam, kita akan kembali ke Allah. Allah yang sudah menjanjikan apabila kita sabar, ikhtiar tetap dan tawakal, maka surga janjinya ya. Itu dari saya, mungkin nanti dari teman-teman yang lain punya insight lain, tapi saya rasa sama lah kalau dari segi agama ya. Nah, contoh ini yang paling sering dikatakan, aduh saya jadi tergantung nih saya sama mesin, tergantung pada itu CAPD. Ya memang Anda sekarang harus sadari bahwa Anda sudah membutuhkan bantuan dari hal-hal ini. Tapi satu lagi, Anda harus syukuri masih ada dialisis. Pikirkan, bandingkan dengan gagal hati, gagal jantung, gagal usus, gagal yang lain-lain, ya, gitu. Nah, sekarang psikis apa? Nah, kalau tadi adaptasinya kurang baik nih,
Kalau yang ekstrim mungkin orangnya akan ekstrim juga. Dia tidak mau HD selesai. Kalau orang tidak mau HD, ya bagaimana ya? Karena memang sudah dibutuhkan secara natural, maka tentu akan fatal akibatnya. Tapi mungkin adaptasinya ada yang tidak sempurna pun akan keluar. Yang paling ringan itu namanya depresi ya. Itu gejala depresi itu yang paling ringan dari gangguan-gangguan psikis ini. Contoh yang paling sering dikeluhkan kan nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, nggak mau makan. Ya, terus rasanya lemes. Yang tadi Pak Tony bilang, kenapa sih kalau sudah lemes aja? Nah nanti biasanya kalau kayak ini dokter akan tanya dulu. Kalau saya tanya, Bapak kenapa nggak bisa tidur? Kalau nggak bisa tidurnya sesek, muntah-muntah, gatel, wah itu saya masih bisa urus ya. Gimana nih caranya biar dia bisa tidur, muntahnya saya kasih obat, saya perbaiki. Tapi kalau yang lainnya sudah tidak ada, ini adalah masalah psikis. Ya, ini pendekatannya tentu lain. Ya, sekarang sosial. Sosial yang jelas pasien nggak bisa kerja lagi optimal ya, terutama yang HD karena dia harus libur 2 kali seminggu. Yang CAPD masih tidak terlalu bermasalah karena tidak mengganggu, cuman kadang-kadang pilihan pekerjaannya akan lebih berbeda ya. Pernikahan, ada juga yang pasangannya ini tidak bisa menerima. Jadi pasangannya ini yang copingnya tidak maksimal ya. Tapi kalau saya lihat, saya rasanya ada sih yang begitu pasangannya harus dialisis terus dia minta berpisah. Tapi saya rasa 90 berapa persen ya, 95% itu pasangannya akan menunjukkan. Saya bisa lihat karena saya dari tahun 97 saya bisa lihat bahwa cinta itu memang ada loh. Ya, cinta sejati itu memang ada. Saya lihat orang-orang yang mendampingi pasangannya dengan begitu luar biasa, ya gitu. Ini kalau ini saya sangat optimis dengan hal ini. Nah, kehidupan seks. Ini kadang-kadang pada pasien suka nggak mau cerita. Ini penting loh. Seks itu bukan terpenting, tapi dia penting. Ya nggak Pak? Ya nggak Bu? Ya, karena kita manusia biasa ya gitu. Nah, ini harus ditangani juga Bapak Ibu sekalian ya. Belum lagi masalah keuangan nanti. Nah, tentu ini harus memerlukan dukungan. Dukungannya dari materi, ya, bagaimana mencari jalan keluar biaya lah, alat-alat, minjem alat, segala macam. Informasi yang penting, karena tadi kalau kita pemahamannya salah tentang penyakitnya itu sendiri, tentang sistem kesehatan, ya, tentang hubungan sosial, itu tentu akan salah juga adaptasinya. Tentu informasi ini didapatkan baik tertulis, kalau sekarang pakai media sosial, ataupun ketemu langsung, ya, bahkan pada beberapa rumah sakit kayak saya di satu rumah sakit saya menerapkan perawat asuh. Jadi perawat itu akan pegang pasien, dia punya pasien yang harus diawasi misalnya 10 atau 20 orang satu perawat gitu ya. Nah, ini yang penting sekarang secara emosional, ada empati. Supportnya dari mana? Keluarga, teman-teman, petugas medis tentu karena Anda akan sangat sering sekali bertemu dengan petugas medis yang akan menjadi keluarga baru Anda ya. Makanya ini KPCD ini sudah sebetulnya teman-teman dari KPCD saya belum terlalu hafal sejarahnya ini, yang awal-awal itu adalah orang-orang yang mengerti betul apa yang terjadi pada pasien dialisis sehingga membentuk komunitas ini. Karena komunitas yang paling baik selain keluarga adalah orang-orang yang merasa mempunyai kesamaan ya dalam hal ini tentu dengan pasien. Jadi ini saya luar biasa nih angkat jempol dengan KPCD yang ternyata komunitasnya besar sekali di Indonesia ya. Saya gini-gini saya pantau loh ya itunya medsos-medsosnya. Kemudian dari farmasi juga bisa. Dari farmasi karena apa? Orang dialisis itu tidak akan lepas dari alat-alat kesehatan. Tentu ini dari alat-alat yang vendor-vendor ini harus punya perhatian juga ya. Nah ini juga seperti yang dilakukan hari ini oleh FMC. Saya rasa ini eventnya FMC juga nih ya, dengan KPCDI. Kemudian dari organisasi profesi. World Kidney Day ini sudah sangat terkenal ya, World Kidney Day di kalangan kita. Dan kalau di Indonesia, World Kidney Day itu seperti lebarannya orang dialisis kan, pasti itu banyak acara, kita senang-senang, balon-balon, terus kita akan ketemu dengan itu. Dan biasanya pasti kita pakai kaos, kan? Karena dari institusi dunia, dia udah posting itu kaosnya sedunia sama. Dan World Kidney Day udah jadi event yang global, yang tujuannya sebetulnya adalah memberikan pesannya apa?
Jagalah kesehatan ginjal Anda. Tiap tahun berganti temanya. Jadi teman-teman di sini perannya, selain waktu kita World Kidney Day kita bergembira, itu adalah pesannya Anda menyampaikan kepada orang lain, masyarakat yang belum sakit ginjal, untuk menjaga. Ya, karena untuk menjadi penyakit ginjal kronis itu banyak eksesnya, banyak masalah lah. Tapi that's not the end of the world. Lihatlah saya masih gembira, saya masih cantik, saya masih bekerja, ya gitu ya. Jadi tujuannya itu. Dan ada satu CAPD. Contoh ini saya memberikan contoh. Ada satu kota di Jawa Barat namanya Sumedang. Saya punya dokter, ini senior saya di penyakit dalam, namanya Dokter Andri. Dari awal beliau zaman dulu, zaman saya masih dokter umum, beliau sudah SPPD dan sudah menjalani pelatihan dialisis. Di sana ada komunitas pendukung khusus selain HD, adalah ada grup CAPD for CAPD ya. Jadi pasien-pasien CAPD akan mempunyai grup untuk support pasien-pasien lainnya yang CAPD baru. Dan ini sukses sekali ya. Di Jawa Barat sekarang rumah sakit yang pasien CAPD-nya paling banyak itu adalah Sumedang, bukan RSAS. Kalau RSAS kan rumah sakit rujukan ya, nggak boleh banyak pasiennya kita. Yang harus banyak tuh di daerah. Dan ini menjadi contoh. Pada pilot project CAPD di Indonesia, sebenarnya ini menjadi contoh buat yang lain. Bahkan kemarin ada yang meninjau dari ISN, dari Australia yang terdekat. Dia lihat dan mereka sampai terkagum-kagum. Dia bilang, ya ampun, pekerjaan saya di sana nggak ada apa-apanya dibanding pekerjaan kalian di sini. Karena di sana ya, rumah sakitnya yang bekerja sama itu, KGH-nya 5 ya. Pasien CAPD-nya cuma 50 orang. Pasien HD-nya 60 orang. KGH-nya 4 satu rumah sakit. Makanya dia bilang gitu ya. Tapi saya bilang, lihat, ini adalah keluarga-keluarga pasien. Dan ini ada pertemuan-pertemuan silaturahmi antara pasien ya, gitu. Jadi ini kembali yang harus dilakukan. Sekarang karena saya dari medis, saya akan sampaikan masalah-masalah tentang dialisis ini. Lihat, ini adalah sebegitu banyak hal yang perlu dikontrol, yang perlu ditangani oleh tenaga medis, oleh tim, untuk membuat pasien ini hidup nyaman. Oke? Dengan hidup nyaman, tentu hidupnya akan berkualitas. Ya, dengan berkualitas tentu akan bahagia dan akan aktif dan produktif. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Karena dialisis itu adalah sangat dipengaruhi oleh bagaimana Anda gaya hidup, lifestyle. Ya, lifestyle-nya ingat, Anda hidup dalam new normal karena dengan dialisis. Ya, contoh sekarang buat yang pasien hemodialisis aja. Nomor 1 aja Pak, Bapak Ibu sekalian, jangan bolos HD. Gitu aja. Nomor 1 jangan bolos HD. Kenapa? HD itu jamnya, itu setiap pasien udah dikasih resep sama dokternya. Ya, harusnya sudah beda-beda. Pasien saya tuh ada yang cuci darahnya 5 jam, 6 jam, 3,5 jam, 4 jam, beda-beda tergantung kondisi pasiennya. Nah, itu diikuti jadwalnya. Ya, diikuti jadwalnya. Misalnya harus 2 kali seminggu, 5,5 jam. Anda jangan korting-korting, jangan aduh dok, pegel nih, pas setengah jam udah dicabut. Kalau perawat bilang kalau udah Jumat dok, bapak-bapak itu minta 4 jam semua mau Jumatan katanya. Gitu. Saya bilang kalau mau Jumatan, datang ya 6:30, ditusuknya 6:30 atuh. Jadi 11:30 udah selesai gitu kan. Karena apa? Ada yang disebut dosis dialisis. Orang kalau dialisis itu ada dosisnya, dok ya. Ada Bapak Ibu sekalian ada dosisnya. Contoh, kalau untuk 2 kali seminggu, targetnya itu ada dosisnya, itu ada angka keberhasilannya itu ada yang disebut KT per V. Saya rasa Bapak Ibu sekalian udah sangat familiar. KT per V itu kalau di Indonesia harus 1,8 untuk yang HD ya. Kalau yang 2 kali seminggu, KT per V itu harus 1,8. Kalau yang 3 kali seminggu itu 1,2 per kali HD. Nah, 1,8 ini rata-rata bisa dicapainya dengan 5 jam minimal, 2 kali 5 jam. Kalau yang 3 kali bisa 3 kali 4 jam. Kita kan sekarang baru 2 kali ya yang bisa dibiayai ya. Alhamdulillah loh, masih alhamdulillah loh dibayar 2 kali ya. Itu Anda harus rata-rata 5 jam kalau untuk berat badan 50 ke atas. Ini ada buktinya nih. Kenapa orang di Amerika, di Jepang,
Di Jepang itu lama hidup dengan HD-nya itu lebih panjang dibanding di Amerika. Karena ternyata orang Jepang itu jarang bolos HD. Orang Amerika banyak yang bolos HD. Ya, saya belum punya data nih di Indonesia. Ini udah ada studinya. Kalau tadi Pak Tony tanya dari kajian ilmiahnya sudah ada. Bahwa kalau Anda bolos HD, ya, outcome-nya jelek. Baik itu kematiannya, umurnya lebih pendek, dan sering dirawat di rumah sakit nanti. Ya. Jadwal HD itu bukan cuma 2 kalinya, tapi waktunya juga. Ya. CPD sama, patuhi siklus pergantian cairan ya kan sudah dikasih tahu. Cairannya yang 1,5, yang 2,5, yang 4,25, jam berapa jam harus di dalam perut itu diikuti, sama aja. Nah sekarang kita lihat, itu tadi dari ngomongin hanya dialisisnya. Sekarang kita lihat beberapa hal yang akan terganggu kalau fungsi ginjal kita minim ya. Ini yang sering, bukan sering, ini yang akan terjadi. Tekanan darah tinggi, adanya tulang, jantung pembuluh darah, gangguan pencernaan, gangguan darah, misalnya trombositnya rendah, HB-nya rendah, sistem saraf, baal-baal, bapak-bapak suka, bapak ibu baal-baal, lemas-lemas, dan gampang sekali infeksi. Ya, nanti pilek sedikit terus jadi pneumonia. Saya bahas yang, nah untuk menanggulangi hal-hal tadi, ini pendukungnya banyak nih. Nggak cuma dokter kasih resep aja, tapi bagaimana Anda mengatur makanan, mengatur cairan, mengatur tekanan darah, dan pemberian hormon, obat-obatan, dan pencegahan komplikasi lain. Sekarang saya ambil aja contoh 2 yang sering. Tensi. Tekanan darah tinggi. Pasien dialisis itu, kalau pasien dialisis tadi kan ginjal fungsinya ngatur tekanan darah, udah pasti tekanan darahnya jadi tinggi. Jarang sekali orang saya ginjal tekanan darahnya tidak tinggi. Karena kacau. Nah itu harus kita turunkan karena kalau tekanan darahnya tinggi keluar lagi komplikasi yang lain nanti stroke-nya lah jantungnya segala macam. Nah ternyata satu ada faktor yang sangat berperan pada tekanan darah tinggi yang bikin tekanan darah tinggi itu adalah cairan. Jadi kalau Anda tubuhnya kelebihan cairannya banyak, tensinya tinggi, sulit dikontrolnya. Karena dengan air banyak itu memberikan tekanan yang berat juga kepada pembuluh darah ya. Kemudian setelah itu kita baru yang berikutnya kita berikan obat-obatan. Jadi kendalikan nih asupan cairannya. Ini udah hafal lah ini, pasti udah di luar kepala. Anda itu kalau pulang HD harus dalam kondisi berat badan kering. Berat badan kering itu apa? Berat badan kering itu bisa Pak, Bapak Ibu bisa kita ukur. Ada alatnya namanya BIA. Tapi alatnya itu nggak banyak. Di Bandung aja cuma ada di Fakultas Kedokteran untuk penelitian. Harganya 1 kali periksa hampir 750.000. Kita nggak pakai, tapi itu kita tinggal namanya kita lihat klinis. Berat badan kering itu, di mana Bapak Ibu sekalian tidak bengkak, tidak kelebihan cairan. Maksudnya kelebihan cairan apa? Tidak ada bengkak, tidak ada sesak. Oke? Tapi Bapaknya nggak lemes, nggak kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu misalnya suaranya sampai serak, habis HD, tensinya ngedrop, kulit sampai keriput-keriput. Nah, itu juga terlalu kering, nggak boleh juga ya kalau terlalu kering ya. Nah, biasanya pada umumnya apabila berat badan kering ini sudah tercapai, di mana pasien-pasien dialisis itu kencingnya udah sedikit, maka yang harus diatur itu adalah asupan cairan. Asupan cairan itu gampang sebetulnya ngitungnya, Bapak ya, Ibu ya. Air kencing Bapak berapa? Ditambahkan 500 sampai 1000, paling banyak 1000. Kalau Anda minum 1000, Anda tidak kencing, insya Allah itu naiknya paling banyak sekitar 2,5 kg. 2.500. Nggak akan bikin repot waktu dialisis ya. Ini obat-obatan. Anda harus kenal ini. Obat-obatan yang diminum. Nih, saya berikan beberapa contoh yang sering kita pakai. Ini Bapak Ibu, diminum. Karena obat-obat ini satu, tidak hanya menurunkan tekanan darah saja, tapi dia bisa melindungi pembuluh darah sehingga tidak terjadi penebalan pembuluh darah yang akan mengakibatkan komplikasi lain. Ke penyakit jantung koroner, ke stroke, atau ke ada yang sebutnya PAD, penyempitan pembuluh darah perifer. Jadi pembuluh darah ke kakinya itu menyempit juga sehingga nanti jarinya hitam-hitam gitu. Jarinya dingin gitu ya. Nah, ini obat-obat ini nggak cuma nurunkan, dia bisa ada efek melindungi seperti itu tadi. Diminum sesuai aturan ya Bapak, Ibu. Kalau kata dokter minumnya pagi, 1 hari 1 pagi, Anda minum pagi. Jam 7 terus. Mau jam 8, jam 8 terus. Yang 1 malam gitu ya. Kalau yang 3 kali ya buatlah setiap 8 jam. Ya. Ini
nasihatnya klise ya dok. Ya ini mah ada nasihat klise juga tapi penting, jadi akan saya ulang-ulang ya. Nah, itu biasanya nanti kalau saya suka paling cerewet, coba lihat obatnya diminum nggak? Ya, nanti dokternya bilang gini, pas diukur tensinya tinggi kan, wah 200 nih, obat udah 3 macam. Dokternya lah kalau dokternya nggak aware dikasih satu lagi jadi 4 macam. Kalau saya nggak gitu, saya tanya dulu, Bapak diminum nggak obatnya? Diminum dok. Kalau diminum besok Bapak bawa ya sisa obatnya. Saya lihat sisanya, misalnya dilihat hari ini tanggal 29. Obatnya dikasih pada tanggal 29 bulan lalu, harusnya habis dong. Atau kita lihat tanggal 15, harusnya sisanya 14 lagi dong. Ternyata sisanya masih 20. Berarti nggak diminum kan? Ya. Nah, jadi jangan dulu tambah obat dokternya, suruh minum aja dulu ya. Ini lagi yang populer, anemi kan ya. Jadi orang sakit ginjal itu EPO-nya berkurang sehingga sumsum tulang itu tidak menghasilkan sel darah merah. Sumsum tulangnya sehat Bapak Ibu, tapi dia tuh harus ada EPO buat bikin sel darah merah. Jadi kalau yang normal kan sel darah merahnya banyak jadi bagus, pasiennya seger, merah, nggak lemes gitu ya, nggak pucet. Nah jadi caranya gimana ya, harus dikasih dong EPO yang nggak ada ini harus kita berikan dari luar ya. Makanya Anda seharusnya semua pasien dialisis harus mendapatkan EPO. Karena nggak mungkin dia bisa meningkatkan HB tanpa EPO ya. Yang lain cuma dukungan, misalnya besi itu adalah salah satu komponen untuk membentuk sel darah merah ya. Ini harus dan EPO-nya harus. Cuma ya itu tadi Indonesia ini belum, Pak Tony ini luar biasa ya advokasinya bagaimana semua pasien dialisis itu harus dapat EPO. Dan itu Pak Tony mendorong dari segi KPCDI, saya mendorong dari segi regulasi ya. Sebetulnya 2 tahun terakhir itu Pernefri diwakili saya dan Dr. Kum itu ada di tim Kementerian Kesehatan untuk membuat yang namanya reklasifikasi baru untuk dialisis. Jadi nanti orang kalau dialisis saja tarifnya segini, dialisis plus EPO tarifnya segini, dialisis plus transfusi tarifnya segini. Itu udah sampai situ loh Pak. Udah buat saya. Udah tim itu se-Indonesia ya di Kementerian Kesehatan sudah buat kode baru. Kalau sekarang kan kode HD cuma 1, HD titik aja ya. Ini enggak, sudah ada kode baru ada sertifikasi lagi. Itu sebetulnya tahun ini, awal tahun ini itu udah uji coba. Jebret corona. Begitu corona yang lain lupa. Kemkes itu lupa semua. Ya, kita sampai ya Allah kita udah kerja 2 tahun nih belum diteruskan. Semua biaya lari ke corona sekarang, ke Covid ya. Tapi mungkin ya kita masih dikasih cobaannya, biar sabar dulu ya. Karena masalah pemberian EPO itu bukan cuma masalah pasien ya, masalah dokter juga. Aduh dokter tuh suka gemes gitu. Karena transfusi itu adalah jalan terakhir untuk menaikkan HB. Karena transfusi itu banyak efek samping ya. Nah belum lagi obat-obat yang lain nih. Bapak Ibu sekalian biasanya dapat obat asam folat, kalsium karbonat, kalsitriol, ada yang diinjeksi juga. Obat-obatan lain yang penunjang. Ini tolong kalau sama dokternya dikasih diminum Bapak Ibu sekalian. Walaupun males, dok banyak banget. Belum nanti kontrol lagi ke dokter jantung, obatnya 4 lagi. Tapi itu adalah salah satu usaha kita untuk mempertahankan hidup yang berkualitas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kembalikan lagi bahwa Anda minum obat itu adalah ibadah ya. Gitu. Sebentar. Ya, charger dong. Udah mau habis baterainya. Satu lagi masalah, saya tidak akan semua masalah saya bahas. Satu lagi masalah yang penting dari Anda adalah kekurangan gizi. Pasien dialisis itu banyak yang kurang gizi. Tadi Pak Tony bilang tuh, ya. Karena apa? Karena kebiasaan makan itu salah ya. Kadang-kadang yang salah bukan pasiennya. Yang salah itu keluarga, perawat, dokter juga. Ya, ada juga dokter-dokter yang kadang-kadang nasihatnya kurang tepat. Ya, karena begini, kalau orang kan kita lihat 1 sampai 5 ya. Kalau 1 sampai 5 tahap 5 itu pengelolaan beda-beda ya. Anda sudah sampai pada tahap 5 dengan cuci darah, itu protein diet untuk orang sakit ginjal itu yang bermasalah ada protein. Kalau waktu sebelum dialisis, lihat proteinnya rendah ya. Tapi begitu Anda dialisis, proteinnya tinggi. Ini target tata laksana nutrisi pasien HD, ini ada bukunya dari Pernefri. Kalau HD itu, lihat, BMI itu 20 sampai 25. Yang bagus itu 23, tengah-tengahnya. Orang normal itu 18,5.
18,5 paling rendah. Kalau orang sakit, orang dialisis itu minimal harus 20, tapi yang bagus itu 23. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian itu nggak boleh langsing seperti para model. Seperti K-pop itu enggak. Anda itu harus agak cabi-cabi seperti saya ya, gitu. Makanya dokternya kasih contoh ini ya. Jadi harus agak gemuk karena kalau orang normal 23 itu udah overweight. Tapi pasien dialisis itu harus di situ justru ya. Lemak itu adalah pelindung kita kalau pada pasien dialisis. Tapi berat badan BMI 23 itu BMI itu dapatnya dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Kalau 23 itu berat keringnya Bapak Ibu, bukan berat basah. Kalau berat basah mah itu bermasalah ya. Ini tadi dan ini target-target lainnya, lab-lab dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ini acuannya ya. Ini boleh dibaca saja ya. Ini yang penting nih. Ini pada dialisis. Kalori itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan itu samalah sama orang-orang normal yang pre-dialisis. Hemodialisis boleh segini, yang peritoneal boleh, transplant sama, kalau ini hampir sama. Ya, nanti yang beda adalah proteinnya, lihat. Proteinnya itu jauh berbeda dengan orang yang sebelum dialisis. Ini di atas orang normal itu 1. Kalau yang CAPD lebih tinggi lagi, ya. Transplant juga ada tergantung dari fasenya ya. Jadi lihat di sini, Anda makan protein, makan kalorinya sama, proteinnya harus lebih tinggi dibanding orang normal, ya. Ini contoh pada pasien yang pria 80 gram proteinnya, ya. Yang wanita yang umurnya berat badannya sekitar itu sama dia 80 graman, ya. Sekarang cairan. Yang tadi, kalau Anda tidak ingin naik timbangannya antar cuci darah, berarti minumnya 500 cc plus air kencing. Tapi karena boleh naik sekitar 5%, jadi boleh sampai sekitar 1000. Kalau orang CAPD, dia bisa minum 1,5 sampai 2 liter. Kalau CAPD itu plus itu apa ya? Yang keluar sama yang masuk samakan. Kalau sehari itu dia kencingnya misalnya 600, CAPD-nya 1.200, ya minumlah 2.000. Ya, nggak ada masalah. Makanya pasien CAPD ini akan lebih rileks dalam hal pengaturan cairan, ya, lebih longgar. Ini Anda kalau mau makan harus seperti ini, 1.800 ya. Nggak boleh makan buah, siapa bilang ya? Ini ada tuh gambar buah ya. Nggak boleh makan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang bilang itu siapa? Ya, yang bilang nggak boleh. Yang ada itu jumlahnya diatur ya. Ini saya contoh kadar protein. Misalnya bread itu roti tawar itu 2 gram per lembar. Jadi kita lihat ya, ini Anda boleh lihat ya. Inilah yang paling gampang. Ayam 1 ekor potong 8 itu proteinnya cuma 8 gram Bapak Ibu. Telur itu cuma 6 gram. Susu itu sebentar nih kalangin. Susu itu 7,5 gram. Ikan yang kecil itu 8 gram ya. Anda lihat, ini orang normal makannya sehari semalam ya. Ini proteinnya segini. Ini orang yang belum cuci darah segini. Orang yang cuci darah segini loh, Dok. Bapak Ibu sekalian nih. Ini kalau kita ayam tuh harus 2, telur 2, susunya segelas. Ini orang cuci darah yang HD. Yang CAPD 1,5 kali lipatnya. Jadi ditambahin lagi. Telurnya tambahin 1, ininya 3. Banyak kan? Tapi ini boleh diganti. Mau jadi ganti daging boleh. Diganti ikan boleh. Ini namanya protein ya. Nah sekarang garam. Karena Anda punya tekanan darah tinggi. Dan tidak boleh nabung air banyak. Garam itu kalau masuk ke badan, dia akan minta air. Karena dia harus diencerkan oleh badan kita. Dan dia akan nahan air juga. Biasanya kalau orang banyak makan garam, dia haus terus. Nah ini asupan garam itu yang bagus, ini natriumnya ya, 2.400 mg per hari. Sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu kalau minum teh botol, itu 1 serving, itu 700 mg loh. Padahal dia nggak asin ya, karena dia ada pengawet, natrium benzoat. Itu natrium juga. Natrium itu garam. Ini loh, kecap asin. 1 sendok aja udah segini. Dan Anda kalau makan noodle, mie instan, ini saya tulis ini karena bukan merek yang sehari-hari kita ada, jadi nggak akan dimarahin ya. Ini garamnya 1000 loh ya. Oke. Jadi ini lihat. Jadi kebanyakan yang garamnya tinggi adalah makanan yang olahan, yang diolah, yang diawetkan. Ini hati-hati.
Jadi lebih baik makan yang seger-seger aja deh, ya. Bikin teh, bikin aja sendiri gitu, teh, gula gitu ya. Sekarang fosfor. Fosfor juga sama. Fosfor itu biasanya tinggi juga pada makanan-makanan yang diolah dulu. Fast food, Coca-Cola, susu, fosfornya agak tinggi juga. Susu saja, ya, gitu, susu yang biasa. Daging juga fosfornya agak tinggi. Tapi tadi dokter Atin suruh makan daging, ya nggak apa-apa, makan dagingnya dihitung, ya tadi. Kalium, nah ini kalium nih, wah ini musuhnya orang dialisis katanya nih, pisang, iya katanya, ya. Nah sekarang ini ada nih tips dari Ibu Tri nih, baru dari Jakarta. Kalau kita mau makan makanan yang kaliumnya tinggi, katanya direndam, ya. Direndam airnya buang, terus dimasak 5 kali lagi. Rasanya udah nggak enak kali ya gitu ya. Gitu. Tapi ini memang kalau mau. Caranya kalau makan yang kaliumnya tinggi. Nah, ini ada perbandingannya. Satu yang saya akan sampaikan. Kadang-kadang karena Anda mikir sayur itu kaliumnya tinggi, Anda nggak makan sayur. Hati-hati ya. Sayur itu penting karena seratnya tinggi. Anda lihat daun pepaya itu 50 gram itu kaliumnya 300. 50 gram itu daun pepaya, itu satu ikat Bapak Ibu. Satu ikat. Kan Bapak nggak makan satu ikat ya? Gitu ya. Bapak paling makan bisa 3 lembar, 4 lembar. Sama bayam ya. Bayam 50 gram itu satu ikat yang tebal. Ya. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh. Anda makan secukupnya. Toh kalau orang makan secukupnya, makan sayur itu satu mangkok gitu. Ya. Gitu. Sekarang kalau CAPD, hati-hati. Kalau CAPD, karena selaput perut kita ini seadanya, ya enggak? Kalau dialiser itu masih dibuat di pabrik, ya. Selaput kita ini seadanya, ternyata selaput perut kita ini suka karena dia fungsinya bukan untuk nyaring darah seperti ginjal, dia melewatkan zat-zat yang penting itu lebih banyak dibandingkan HD, ya. Jadi konsumsi mineralnya sama orang normal bahkan lebih tinggi, terutama kalium. Saya sering sekali dapat pasien kaliumnya rendah, pasien CAPD. Lemes-lemes kaliumnya 2 gitu. Ternyata dia apa? Nasihatnya dia samakan dengan orang HD, nggak makan buahmu. Jadi orang CAPD itu makan buahnya bebas. Dia kaget waktu saya obatin, Bapak beli kelapa muda ya, makan itu kelapa muda sama kulitnya, sama dagingnya, sama airnya 1 hari 1. Dok, itu kan bahaya. Kata siapa? Saya dokternya kan, saya jamin Bapak jadi lebih enak gitu ya. Jadi waktu di rumah sakit saya obatinnya minum air kelapa gitu. Belum albumin karena tadi makannya salah konsepnya. Orang sebelum HD proteinnya harus rendah, sesudah HD itu harus tinggi ya. Nah ini kalsium fosfor, lihat tempe tahu itu oke banget loh ya kalsiumnya. Fosfornya mungkin agak tinggi, tapi kalsiumnya bagus. Kalau susah nih makannya, nggak sanggup dok saya makan telur 5 begitu, ada formula juga yang kita udah kenal ya semua ya. Ada serbuk, kemudian diseduh pakai air. Ini contoh nih, kalau orang yang makannya nggak bisa banyak, ini boleh. Saya punya, karena saya sebut merek karena nggak ada lagi mereknya di Indonesia ya. Jadi ini ada, nih makannya seperti ini, terus tambahin di sini gitu. Ya, ini kadang-kadang sama teman-teman dialisis ini dibuat puding gitu, dijadikan campuran jadi kayak es krim gitu boleh ya. Ini tadi air ya, ingat. Ini yang saya mau kasih highlight. Anda itu kalau dialisisnya mau baik, nggak bikin habis HD lemes, naik itu berat badan cuma boleh 5% dari berat badan kering. Kalau Anda lihat 60, berarti 5% dari 60 itu 3 kilo. Kalau 50 ya 2,5. Kalau 80 Anda boleh 4 kilo naiknya ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah itu. Tapi kan Anda harus kontrol air ya. Tapi haus dok, orang panas banget. Ini ada cara-caranya ya. Cara-caranya, satu kurangin garam. Terus kalau misalnya minumnya boleh 1000, Bapak Ibu cari jar yang 1000 isi air. Kalau minum ambil dari situ aja, jangan ambil dari apa tuh namanya buat itu air ya. Jangan dari situ, ambilnya dari situ. Jadi Anda bisa kontrol bahwa Anda jatahnya cuma segitu. Dan ada lagi kalau panas, haus banget, Anda jangan minum, ngemut es batu. Karena es batu itu kan dingin, begitu masuk sedikit-sedikit kan ser. Kalau minum air tuh 1 gelas brek habis dia ya, gitu. Jadi pelan-pelan. Nah ini sekarang yang di Indonesia belum dilakukan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kadang-kadang karena dialisis Anda merasa, aduh saya dialisis, saya nggak bisa olahraga, capek, lemes saya. Ah, itu adalah suatu sikap yang tidak positif tadi ya. Itu adalah satu sikap mekanisme coping yang salah ya.
Anda itu harus bugar juga. Karena Anda sering, karena harus HD 2 kali seminggu, bagaimana kalau lagi HD kita lakukan untuk exercise, ya. Jadi kalau di luar sudah ada latihan saat HD. Caranya ada yang pakai alat, wah ini mahal nih dok. Oh begini nih yang itu ya, yang gini-gini tuh ya. Jadi bisa sambil duduk. Ini yang sepeda statis sambil HD. Harus pakai kursi kan? Kalau tidur ada juga, tapi ini mahal dok. Nggak ada. Ada yang gampang. Ada band kayak gini ya. Ini rubber plastik karet ditaruh di sini, terus nanti di kakinya dorong-dorong. Jadi kakinya exercise seperti mendorong. Nah, ini nanti saya rasa akhir tahun nanti di RSIS kita akan lakukan penelitian latihan saat HD ya dan efeknya ya. Jadi ini kalau di ruang HD, kalau malas di luar. Tapi kalau Anda masih bisa jogging, naik sepeda, orang HD masih bisa berenang, ya olahraga aja Pak. Ada yang larang olahraga? Nggak ada. Yang larang tuh kalau olahraganya body contact. Karena Anda punya fashion, jebrut gitu. Nanti fashion-nya pecah. Kalau orang CAPD nggak boleh itu berenang. Sama olahraga body contact. Kan, karena perutnya kan ada selangnya. Ya, gitu. Dan ini, lab. Dokter tahu dari mana, kita tahu dari mana kalau Anda ini terkontrol dengan baik karena ada beberapa hal yang harus kita lihat dari lab seperti kadar kalsium, kadar kalium ya. Ini jadwalnya ada yang 1 kali, ada yang 1 kali 3 bulan, ada yang 1 kali 6 bulan. Ini standar internasional. Nanti sesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kemampuan Anda. Ada rumah sakit yang 1 kali sebulannya cuma HB, yang lainnya diperiksanya 1 kali 3 bulan. Iyalah, kenapa? BPJS itu nggak peduli. Misalnya nih, RSIS dibayar oleh BPJS 980.000. Itu terserah pasiennya mau pas HD itu mau di HD plus lab, HD plus transfusi, HD plus EPO, apapun whatsoever bayar 980. Nah, jadi rumah sakitnya harus pintar-pintar. Dan itu nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang dialisis di 1 unit dan unit itu memberikan gratis pemeriksaan darah, memberikan gratis EPO walaupun seminggu sekali, itu ya, memberikan gratis transfusi walaupun 1, itu Pak, pada saat Bapak Ibu diberikan itu rumah sakitnya rugi. Ya, itu harus bersyukur dan menghargai kepada manajemen rumah sakitnya itu berarti luar biasa. Apalagi kalau dia tipe C. Kalau tipe A masih bisa lah semua digratiskan ya. B aja masih goyang. Tipe C udah nggak mungkin sebetulnya ya. Jadi kalau Anda dapatkan pelayanan itu, Anda harus hargai, Anda harus syukuri ya. Gitu. Nah tadi kan ada Susan. Saya punya beberapa data. Sebentar. Saya punya beberapa gambar pasien-pasien yang juga hidupnya lama dengan dialisis ya. Yang ini di Santa Antonio dia 42 tahun, ini di Singapura 33 tahun. Ini orang yang masih ada, jadi orangnya masih hidup ya, 33 tahun. Dan ini ada Kenneth Sharp, dia udah 42 tahun, dia pemain gitar. Tadi kan yang Susan dia itu ya penyiar ya, lagunya jazz tadi, wah keren banget itu. Ini dia pemain gitar. Dan dia adalah, sekarang dia adalah volunteer untuk dipakai sebagai subjek untuk percobaan mesin HD yang dibawa-bawa di badan itu, namanya awak. Ya, dia bilang saya aja yang pakai, karena dia udah 42 tahun. Dialisis ya, dia nggak transplant. Dia dialisis. Ini orang-orang dengan dialisis bukan transplant. Saya perkenalkan, pasien HD terlama di dunia sampai saat ini, pasien ini HD 55 tahun. 55 tahun. Dan dia meninggal 4 September 2017. Sebentar, ya, baterai ya. Ayah. Sebentar ya, baterainya habis. Maaf ya, baterainya error, sebentar dipasang lagi. Sedikit lagi nih, 2 slide lagi. Satu ini ada namanya, orang ini adalah seorang profesor, ahli spesialis kulit kelamin. Terakhir dia di UK, di Inggris. Profesor Robin Anthony Jeffrey ini adalah salah satu orang di dunia yang pertama kali mendapatkan pelayanan dialisis secara yang sudah umum.
Jadi waktu itu dialisis itu masih percobaan gini gitu. Akhirnya kemudian mesin dialisis yang cikal bakal yang terbarunya itu di Amerika ada 13 orang di dunia ini yang mendapatkan pelayanan dialisis itu tahun 62 ya. Tahun 62. Nah, beliau salah satunya. Dan dia HD 55 tahun. Dia pernah transplant 1 kali kemudian dia nggak suka. Dia gagal, dia nggak mau transplant lagi walaupun ada yang mau ngasih. Dia tetap HD sampai akhir hayatnya. Dan saya mendapatkan berkah, saya pernah pergi ke Kongres, World Congress itu, ISN World Congress of Nephrology, dia kasih kuliah, dia kasih keluar di depan kita nefrolog, dia bilang gini, dialisis sudut pandang dari seorang pasien. Dia ceritakan dialisis itu apa, betapa dia mendapatkan berkah dengan dialisis. Karena dia bertemu jodohnya waktu dialisis, dia menikah dengan perawatnya. Dia menikah dengan perawat dialisis, kemudian beliau mengangkat anak, mengadopsi anak, yang kemudian anaknya ini menjadi ahli teknisi, insinyur yang akhirnya mengembangkan mesin dialisis. Ya, ini dia waktu mudanya ya, ini terakhir ketemu tuh, waktu ketemu seperti ini mukanya. Dan dia meninggalnya juga tenang. Waktu di UK itu dia meninggal sedang tidur. Jadi 55 tahun dia dialisis. Awal dialisis umur dia 18 tahun pada saat semester pertama masuk di Fakultas Kedokteran. Ya, ada lagi produktif katanya tadi. Orang dialisis nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, siapa bilang? Ya, ini Clementine umur 26 tahun. Setelah HD 1 tahun, dia melahirkan anak kembar. Jadi dia anak yang kecil ini kembar tuh waktu dia sedang dialisis. Ibu ini, iPhone ini dia menikah 2 bulan kemudian harus dialisis. Jadi ini anaknya 3-3-nya didapat pada saat dia sedang HD. Ini semua masih ada di Amerika ya. Jadi Anda pun begitu. Ini pasien CAPD nih. Ini kalau nggak salah Pak Rusdi, saya takut salah ya. Ini Pak Rusdi di Sukabumi, pasien CAPD, dia masih goes, masih kerja ya. Alhamdulillah sehat. Ini juga ada aktif pulang dari kantor, ada silaturahmi dengan pasien CAPD yang lain juga ya. Jadi seperti itu. Anda tidak usah dengan dialisis, dengan menyikapi dialisis itu merupakan salah satu usaha Anda untuk beribadah, mempertahankan hidup, maka tidak ada alasan untuk Anda untuk meratapi kehidupan ini ya. Anda harus tetap produktif karena Anda merupakan seorang yang pilihan dari Allah yang dianggap Anda itu sangat kuat dan mampu untuk menghadapi ujian ini. Bukan musibah ya, ujian buat naik pangkat ya. Dan ini Anda kalau kenal, ini Bapak Kris Biantoro. Ini CAPD terakhir. Meninggal umur 73 2013, 38 tahun HD dan CAPD ya. Ini beliau. Sekarang selebriti Hollywood yang dialisis yang gagal ginjal ini, yang terbaru itu Selena Gomez, Anda pasti kenal ya. Dan Natalie Cole ini sekarang udah meninggal. Dia itu dialisis lama juga loh. Dia dialisis lama kemudian dapat transplant. Ini sebelumnya dialisis dan ini udah transplant. Ya, Selena Gomez itu yang donornya adalah sahabat. Dia bukan keluarga, yang donornya sahabat. Jadi ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Tipsnya itu bahwa kehidupan Anda memang berubah, tapi tetaplah semangat dan bahagia. Pelajari penyakit ginjal ini dan cari informasi dari yang kompeten ya. Sekarang boleh googling boleh. Tapi kalau ada yang rada aneh, Anda harus tanyalah sama kita ya, sama saya, sama perawat boleh ya. Dan bekerjalah, beraktivitaslah seperti biasa. Ibu rumah tangga yang jadi ibu rumah tangga, yang ngajar ya. Saya punya pasien ibu guru yang udah cuci darah 17 tahun di Cianjur. Dan dia masih HD 2 kali seminggu, masih ngajar sampai guru SD ya. Kontrol emosi juga. Kalau Anda merasakan sesuatu yang perlu, jangan gengsi. Mintalah tolong sama teman, sama dokter, sama pasien lagi ya. Ingat bahwa Anda harus mensyukuri apa yang Anda dapat karena belum tentu yang lain bisa Anda dapatkan. Seperti tadi yang Susan bilang, di Indonesia lah Bapak Ibu,
Belum semua masyarakat Indonesia itu kalau dia gagal ginjal dia bisa dialisis. Contohnya misalnya tempatnya nggak ada lagi. Cuman satu-satunya unit HD. Orang di Papua itu kalau dialisis belum tentu bisa. Di Sulawesi Utara itu ya, Prof. Emma waktu itu sampai mengusahakan ada satu pulau di mana kalau pergi ke Manado tuh dia harus naik pesawat 2 kali seminggu atau naik perahu 12 jam. Bagaimana Prof. Emma mengusahakan pulau itu mendapatkan unit HD. Alhamdulillah bupatinya sangat luar biasa. Akhirnya unit HD dibuka dalam waktu 6 bulan. Jadi Anda kalau yang masih dialisis dengan mudah, mendapatkan jadwal, punya BPJS kan, JKN itu belum sempurna lah, masih jauh dari sempurna. Tapi coba Anda syukuri ya, yang sudah diberikan oleh JKN itu luar biasa. Dulu bayangkan yang bisa dialisis seperti itu hanya pasien askes, ya. Sekarang supir, tukang beca, yang nggak punya pekerjaan sekalipun tapi asal punya JKN, dia bisa dialisis ya. Dan dari kami, dari secara medis, patuhi jadwalnya dan apa-apa yang disampaikan tadi itu coba dipahami. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau nggak ngerti tanya ya.